Halo TS kawan, selamat pagi. Mudah-mudahan rekan-rekan sehat semua ya. TS kawan, Pusbangkom TSK ASN, Lembaga Administrasi Negara, kali ini mengenalkan satu program yang menarik ya, menarik. Jadi TS kawan bisa ikut serta secara aktif dalam program live learning. Nah, kita sebagai ASN dituntut untuk terus melakukan pembelajaran-pembelajaran berbagai hal agar kita dapat membekali diri ya dengan berbagai pengetahuan, bermacam-macam pengetahuan dan dengan metode yang beragam. Selama ini kita mengenal learning dengan melalui pelatihan-pelatihan klasikal atau online begitu ya. Nah, kali ini kita tidak mau ketinggalan nih dengan metode atau cara-cara yang baru ya. Jadi mari teman-teman kita ikuti untuk sesi hari ini, dan tiap 2 minggu teman-teman TS kawan bisa terus mengikuti program live learning kita yang akan mengetengahkan berbagai substansi ya, berbagai materi baik yang santai maupun nanti sampai yang hal-hal yang pelatihan-pelatihan substansi yang serius bisa juga, dan teman-teman bisa langsung secara nimbrung ya, dapat menanyakan sesuatu atau berdiskusi, menanyakan ke pembawa atau penyaji apapun melalui media yang dapat live ini. Baik, TS kawan, selamat mengikuti. Jangan lupa tiap 2 minggu selalu pantau terus ya kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali ke live learning yang dilaksanakan oleh Pusbangkom TSK. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan judul, mudah-mudahan menarik nih bagi teman-teman ya, tips dan trik ASN Dinas ke Luar Negeri. Jadi nanti saya akan menyampaikan tips dan triksnya ya, bagaimana sih kita sebagai ASN itu bisa ke luar negeri. Nah, teman-teman semua, teman-teman TSK LAN ya, kawan TSK, saya Muhammad Iqbal Fadilah, saya Widya Suara, ahli media di Pusbangkom TSK di LAN. Saya akan menyampaikan, tapi sebelumnya coba kita lihat ini ya. Nah, saya pernah nih ketemu istilah yang namanya radiator. Nah, ada nggak nih teman-teman tahu apa sih yang dimaksud dengan radiator? Mudah-mudahan ada yang tahu nih, apa itu radiator. Nah, saya ketemu istilah radiator ini adalah rapat di dalam kantor. Jadi rapat di dalam kantor. Nah, kita sebagai ASN ya kadang-kadang jenuh ya, rapat atau berdiskusi di dalam kantor. Nah, kita perlu yaitu yang namanya dinas. Apa sih dinas itu? Ya, dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan ya secara rutin ya oleh kita nih sebagai penyelenggara negara, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Untuk apa? Yaitu pertama adalah untuk studi komparasi, ya bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Yang kedua adalah rapat. Yang ketiga dalam rangka seminar dinas itu. Yang keempat diklat dan berbagai kegiatan lainnya. Gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ya kita kadang-kadang jenuh di dinas rutin di dalam kantor. Tapi bisa juga kita dinas dalam negeri, misalnya ke mana biasanya? Ke Bali gitu ya. Atau kalau misalnya orang Jakarta, sekitar Jakarta. Atau agar supaya lebih jauh lagi, paling tidak ke ke antar pulau
ya tadi ke Bali maupun ke pulau lainnya, gitu, ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang hari ini akan kita bahas yaitu dinas luar negeri. Nah, dinas luar negeri. Nah, teman-teman semua, mengapa sih kita harus dinas ke dalam atau ke luar negeri? Tadi sudah disampaikan. Pastinya ya agar supaya mengurangi rasa jenuh, ya, dan lain hal dan berbagai lain halnya. Dan bagaimana caranya? Nah, ini yang nanti akan kita bahas, ya, kita diskusikan lah, ya, dalam tips and tricks kali ini. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menebak nih, ya, bisa menebak di mana ini, ya. Kalau misalnya kita tadi dinas di dalam dan dinas di luar negeri, ya, dinas di dalam dan dinas di luar negeri. Nah, misalnya ini contoh. Mudah-mudahan ada yang tahu nih gambar di sini di mana ini. Silakan, ada nggak nih yang tahu? Nah, ini karena gambarnya apa, Merlion, ya, tentunya ada di mana? Di Singapura, gitu ya, di Singapura. Ini ada yang tebak nggak? Ah, ya, ini ada nih Vivi Driana, ya, Sigi dan sebagainya. Oke, yang kedua. Nah, ini gambar yang satu lagi. Nah, ini pasti nih kenal nih, ya. Di mana nih? Mudah-mudahan ada yang pernah ke sini juga, ya. Sering kali, ya. Ke namanya apa, ya? Menara Kembar, ya, Menara Kembar di tetangga kita nih. Ada yang tahu di mana ini? Ini ada yang jawab. Wah, iya, Vivi Driana, iya, di Malaysia. Nah, bagaimana dengan ini? Ah, ini nih. Kalau tadi gedung-gedung, nah sekarang ini nih. Siapa yang pernah nih ke sini nih? Gitu. Ini gambarnya. Ya, biasanya kalau gambar gini agak susah, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah ke negara lain, yaitu ini di Halong Bay, di mana? Di Vietnam. Ada yang jawab, oh, Raja Ampat. Oh, Hibji. Itu di ya mirip-mirip Raja Ampat, tapi kalau Raja Ampat biasanya lebih hijau. Kalau di Halong Bay Vietnam ini agak kering, ya, mungkin, ya. Nah, yang satu lagi nih, Bapak sekalian, ya, teman-teman semua. Ya, Vietnam. Ya, sedikit Vietnam. Oke. Nah, di mana nih gambar satu lagi? Nah, ini gedung lagi, ya. Kalau gedung biasanya terkenal gitu, ya. Yang nomor satu Malaysia, oh, Australia, ya, Australia. Biasanya Australia di mana nih? Sydney, ya, Sydney, ya. Saya belum pernah ke Sydney, ya, tapi ke Halong Bay hampir, ya, karena saya ke Hanoi. Nah, dari Hanoi itu sekitar 2 jam ditawarkan, tapi saya nggak sempat ke sana, ya, di Halong Bay itu, ya. Nah, bagaimana dengan ini nih? Nah, gambar di mana nih? Gambar di mana ini? Ada yang tahu di mana nih? Ada yang tahu di mana nih? Oh, belum ada yang jawab, ya. Oh, IKN. Oh, ya, IKN. Saya belum pernah ke IKN, jadi saya nggak tahu juga. Mungkin hampir mirip, ya, apa namanya. Tapi mungkin kalau di IKN gambarnya hitam, ya. Kalau ini Bali, ya, ya, Bali. Mungkin teman-teman masih ingat yang bom Bali. Nah, ini bom Bali, ya, bom Bali, tugu peringatan. Nah, bagaimana dengan ini nih? Ya, ini gambar lagi laut. Tadi Halong Bay. Nah, ini di mana nih? Laut juga, tapi nggak tahu di mana nih. Ada yang tahu di mana? Nah, ini saya pernah ke sana, ya. Saya pernah ke sana. Kayaknya di mana nih? Oh, di IKN. Oh, nggak ada yang jawab, ya. Jadi ini di NTT ya. Kalau apa namanya? Eh, lupa saya namanya itu. Yang ada komodo.
Labuan Bajo, iya bukan Madagaskar. Madagaskar, saya belum pernah ke sana. Jadi eh, Selandia Baru kayaknya bukan juga gitu ya. Saya Selandia Baru biasanya di bawah dia, tidak apa, tidak ke atas. Ini Labuan Bajo. Nah inilah tempat-tempat yang saya pernah kunjungi ya, baik di Bali, dalam negeri dan juga luar negeri. Kalau Bali ya biasa ada tugas-tugas, konferensi dan sebagainya. Kalau misalnya di Labuan Bajo jalan-jalan kalau sana mah ya. Tapi yang lainnya Malaysia, Singapura, kemudian Vietnam, lalu Australia. Saya nggak ke Singapura, ke Sydney, tapi ke Melbourne ya. Tapi pada intinya saya dinas gitu ya. Nah, teman-teman semua ya, eh, kita sebagai tadi saya sampaikan bahwa kita apa namanya bisa ke luar negeri ya, bisa ke luar negeri. Nah, nanti akan kita bahas nih tips dan trik ASN dinas ke luar negeri. Jadi nanti akan saya bahas dari mulai persiapan sampai etika dan budayanya ya, yang saya sempat ke beberapa negara. Kalau saya hitung sih sekitar ada ya 19-an negara yang sudah saya kunjungi. Itu yang dinas luar negerinya ya, tapi kalau misalnya pribadinya lumayan banyak gitu ya. Sedikit apa flexing gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di gambar ya, teman-teman semua. Nah, ini gambar saya pada waktu saya di mana nih ya, di Cina gitu ya. Kalau lihat gambarnya saya bersama teman-teman dari Nepal ya, dari kalau nggak salah dari Afrika ya, dari Afrika gitu. Dan juga 4 orang yang wanita itu dari Afrika, eh, sedangkan yang satu yang pakai topi itu dari Nepal ya, dari Nepal gitu. Nah ini teman-teman semua, ya, jadi kalau misalnya dilihat di tayangan saya, jadi ada 2 hal yang saya sudah lakukan ya. Yang pertama itu di sebelah kanan itu ya. Dari mulai tahun 95 saya sudah ya alhamdulillah ditugaskan ya oleh negara untuk ke luar negeri. Jadi pas waktu saya jadi CPNS gitu. Jadi CPNS saya sudah ke luar negeri gitu ya, tahun 95. Sampai terakhir saya di yang paling bawah itu yaitu ke Singapura ya. Nah, semuanya itu dari nomor 1 ya, dari UK gitu ya, tahun 95 sampai tahun 2018 terakhir ya, sebelum Covid saya mendapatkan surat untuk dinas ke luar negeri ya. Kalau dilihat di sini ya alhamdulillah semuanya gratis ya, gratis. Ada juga yang saya harus bayar nih ya, bayar sendiri maksud saya gitu. Bayar sendiri tapi hanya tiketnya, yaitu di Singapura tahun 2008 dan tahun 2018. Jadi 2008, 2018. Jadi 10 tahun. Nah, di Singapura itu apa namanya? Saya harus membayar tiketnya aja, ya, tiketnya saja. Tapi saya juga dapat itu, dapat apa namanya? Lumsum, ya. Lumsum. Nah, lumsum ini Bapak Ibu sekalian, ya cukup untuk apa namanya? Ya me, apa namanya? Untuk membeli tiket gitu ya. Jadi pas. Jadi 10 hari, 2 hari untuk tiket, sisanya untuk makan-makan dan jalan gitu. Nah, dari 24 dinas luar negeri yang saya lakukan dari mulai tahun 95 sampai 2018. Nah, itu ada 5 yang saya lakukan. Dan ini saya kira tadi sama seperti definisi dinas tadi ya. Yang pertama adalah training. Jadi saya ikut ikut pelatihan ya di Inggris, kemudian
ada lagi di Tokyo, Jepang, kemudian juga ada di mana? Di Singapura ya, lalu juga di Jerman ya, itu di Thailand juga ya, di Thailand juga saya training. Yang kedua adalah dalam rangka pendidikan. Pendidikan. Mungkin teman-teman ada yang sudah S2 ya, S3, mungkin juga ada yang S1-nya di luar negeri ya. Tapi saya dalam hal ini ada ya, dinas luar negeri itu bisa juga dalam rangka pendidikan. Ya, alhamdulillah saya dapat beasiswa dari dari pemerintah New Zealand ya tahun 98 sampai 99 gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dalam rangka conference nih ya. Jadi alhamdulillah ada beberapa conference yang saya hadiri ya di Thailand ya tahun 97, kemudian juga di Shanghai tahun 2003 seperti itu. Kemudian kayaknya itu ya ada dua conference yang saya hadiri. Sebenarnya ada lagi satu lagi sebenarnya di Finland ya, di Finlandia. Tapi itu ikut konferensi tapi dalam rangka kerjasama juga ya tahun 2009 ya konferensi ya. Ya untuk persiapan LAN melaksanakan konferensi IAS Asia di Bali ya. Nah, selain conference ada lagi, yaitu kerjasama, dalam rangka kerjasama. Nah, ini penting. Nah, ini juga teman-teman salah satu tips dan triksnya, ya, agar supaya dinas ke luar negeri, ya kita menginisiasi kerjasama, gitu. Ya, kerjasama dengan luar negeri yang tugasnya itu sama dengan kita, ya, tugasnya sama dengan kita, ya. Yang keempat tadi ya. Nah, yang kelima, kebetulan saya mulai tahun berapa? Tahun 2000 ya. 2000 sampai 2007 itu kebetulan saya ditugaskan di Pusat Kajian Administrasi Internasional. Nah, di sana kita malah mendapatkan kesempatan untuk istilahnya studi banding. Jadi bukan hanya anggota dewan saja ya, tapi juga kita bisa melakukan studi banding seperti itu. Apalagi sekarang Bapak sekalian dikombinasi itu ya antara pelatihan dengan studi banding gitu ya. Nah, LAN mulai tahun berapa tahun 12-an ya, tahun belasan itu PIM 1 ya, PIM 2 itu salah satu salah satu programnya adalah studi banding ke luar negeri gitu, ya di PIM 1 maupun PIM 2. Sekarang PKN ya 1 ya juga ada, tapi ada namanya sekarang visitasi ya, visitasi kepemimpinan nasional, bisa keluar bisa juga ke dalam. Nah, itu yang saya yang saya lakukan selama saya bekerja di lembaga administrasi negara ya alhamdulillah sudah 24 kali ya mendapatkan dinas luar negeri ya. Ada beberapa dalam satu tahun ada beberapa negara ya, tahun hat-trick, kayaknya lebih dari hat-trick gitu ya, karena 4 kali dalam satu tahun itu 4 negara yang saya kunjungi, yaitu tahun 2008 di Singapura pada dalam rangka pelatihan, kemudian di Korea dalam rangka training ya, kemudian ke Uzbekistan ya dalam rangka studi banding ya, kerjasama dan yang terakhir adalah ke Jerman ya, itu dalam rangka kalau ke Jerman itu kalau nggak salah pelatihan seperti itu ya. Nah teman-teman semua ya Bapak sekalian, jadi pada waktu misalnya kita ditugaskan oleh atasan kita ya untuk dinas ke luar negeri ya, tentunya pada intinya tadi seperti yang tadi saya sampaikan bisa meningkatkan
kompetensi kita, bisa juga istilahnya wawasan kita bertambah ya. Nah, agar supaya apa yang kita lakukan itu bermanfaat, kita harus tentunya harus memahami dulu regulasinya. Kedua, perencanaan yang matang ya. Yang ketiga adalah dukungan organisasi ya. Tanpa dukungan organisasi kita tidak bisa pergi ke luar negeri, karena syaratnya harus istilahnya apa ya, harus ya ada izin gitu ya, karena pasportnya juga paspor dinas ya, tapi bisa juga pakai paspor hijau ya, dengan catatan ke negara-negara yang memang tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia gitu ya. Nah, tips dinas luar negeri ya menurut saya ya, pertama adalah ya we need to perform the best performer ya, kita harus best performance gitu. Itu yang pertama tipsnya. Jadi kita harus memiliki kinerja yang baik dulu. Oleh karena itu ya mulai dari masuk kantor ya, masuk sebagai PNS ya, kita harus do your best, melakukan hal yang terbaik untuk instansi. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya kita sudah berkinerja dengan baik, melakukan hal yang terbaik, nah karir akan mengikuti kita ya. Ya tentunya kalau karir ya, tentunya nanti ada efeknya, efek ekonomi gitu ya. Efek ekonomi itulah yang saya rasakan ya. Kalau dinas luar negeri bukan hanya karir juga, tapi juga ada efek ekonominya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, apa nih yang harus tipsnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, agar supaya kita ke luar negeri. Nah, ini ya teman-teman bisa menjadi best employee. Ya, kalau best employee biasanya ada beberapa instansi termasuk LAN ya, kalau dia best employee, nah biasanya kalau ada anggarannya dia biasanya ditugaskan ke luar negeri gitu ya. Ada teman saya di salah satu instansi pemerintah, ya, kalau dia bahkan kalau misalnya dia menjadi apa istilahnya tuh ya, best ya, the best three di pelatihannya, nah, di salah satu pelatihan, nah dia juga ada apresiasi dari instansinya untuk pergi ke luar negeri gitu ya. Nah, yang kedua ada win the competition. Nah, jadi kalau misalnya ada di instansi, teman-teman itu ada perlombaan-perlombaan dalam rangka ulang tahun atau setiap tahunnya ada perlombaan. Nah, ikuti gitu ya. Ikut ya. Di LAN juga ada semacam apa namanya? Lomba inovasi, dan juaranya karena ada anggarannya pergi ke, kalau nggak salah kemana ya, ke Thailand ya, ke Thailand gitu ya, ya ke Thailand ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, yang tipsnya nih, active writing. Nah, Bapak-Bapak sekalian harus rajin juga tuh nulis ya. Nah, konferensi-konferensi maupun ya minimal konferensi ya, konferensi. Nah, konferensi juga dicari dicari, ada yang gratis ya, ada yang dibiayai, ada juga yang kita biaya sendiri. Nah, tipsnya kita harus mencari tahu juga apakah misalnya di instansi kita ada anggaran khusus untuk pergi ke luar negeri gitu ya. Nah, kalau misalnya paper kita diterima, nah kita ngelamar, paper kita diterima, lalu kita propose kepada atasan kita dan juga agar supaya dibiayai ya, paling tidak tiket ke sana dan juga biaya conference-nya. Nah, ini yang sudah saya lakukan ya, baik di Thailand maupun di Finlandia, sama tadi satu lagi di mana ya, di Thailand, Finlandia, sama dua kali di Thailand ya. Nah, yang keempat, nah ini network within organization. Jadi teman-teman harus
apa namanya, ya istilah sekarang itu branding, ya personal branding. Jadi penting juga personal branding, ya personal branding, eh, membuka diri kepada siapapun yang ada di instansi, apalagi kalau misalnya teman-teman punya kelebihan gitu ya. Nah, kelebihan itu ditonjolkan gitu ya. Misalnya tentang apa namanya? Dulu pada waktu kebetulan saya dari IKIP Jakarta dan belajar bahasa Inggris gitu ya, pendidikan bahasa Inggris. Nah, itulah yang saya tonjolkan ya dengan misalnya melatih para bos-bos gratis gitu. Nah, jadi personal branding karena mereka kenal saya, nah saya dicap tuh, wah kalau Pak Iqbal ini kayaknya apa image-nya itu luar negeri gitu ya, image-nya luar negeri. Ya alhamdulillah ya positif gitu ya, image-nya ke luar negeri. Ya alhamdulillah kalau misalnya ada kesempatan ke luar negeri, saya di salah satu calon, walaupun kadang-kadang dicoret juga gitu. Salah satu calon. Yang penting kan dari 10 calon itu ada saya gitu ya. Dan kadang-kadang masuk, kadang-kadang dicoret juga ya seperti itu. Nah, yang kelima, nah ini yang penting, Bapak sekalian, kalau misalnya tadi kita sudah sudah dikenal ya, sudah dikenal oleh teman-teman di dalam organisasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah apa istilahnya, yang keluar gitu ya, cari instansi-instansi yang apa istilahnya, yang memiliki kemiripan tugasnya dengan kita, gitu ya. Misalnya LAN dengan CSC, CSC itu Civil Service College, baik yang ada di Inggris maupun yang ada di Singapura ya, CSC Civil Service College-nya Singapura gitu ya. Nah, seperti itu atau ENA nah, ya, atau misalnya kalau misalnya di Korea itu namanya KOTI ya, kalau LAN ya. Kalau LAN, mungkin teman-teman punya mitra ya, mitra luar negeri ya. Mungkin kalau misalnya di daerah bisa juga dengan yang namanya sister city. Nah, jadi sister city ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita memiliki network ya, jaringan dengan luar negeri ya lebih cepat gitu ya. Misalnya kita dengan 3GI ya. Ya alhamdulillah tahun 2017 karena LAN ada kerjasama dengan 3GI ya, walaupun itu kompetisi ya. Saya melamar lalu saingan saya tiga. Satu mantan sestama gitu ya, eselon 1. Satu lagi adalah teman ya, sesama WI. Nah, ya alhamdulillah saya terpilih. Kenapa terpilih? Nah, ini triksnya gitu ya, triksnya. Nah, kita harus pahami gitu ya. Kita harus pahami apa sih yang akan istilahnya yang akan kita hadiri gitu ya, pada waktu misalnya organisasi itu melaksanakan kegiatan. Ya, kebetulan pada saat itu tentang climate change, ya climate change and carbon reduction, gitu ya, climate change and carbon reduction. Nah, dibandingkan dengan dua saingan saya, nah saya merefer apa istilahnya flashback ke apa sih yang sudah saya lakukan selama ini. Ya, saya kumpulkan tulisan-tulisan saya sebelumnya dan kebetulan ada salah satu tulisan yang saya buat, bukan saya sih sebenarnya tim ya, yang kita buat itu terkait dengan forest fire, ya, kebakaran hutan, and haze gitu ya, kebakaran hutan gitu ya. Nah, karena ada kaitannya, lalu saya di dalam proposal tersebut ya saya masuk cantumkan gitu ya, bahwa saya sudah pernah ikut menulis terkait dengan forest fire and haze di Asia Tenggara. Seperti itu. Ya alhamdulillah, walaupun saingan saya itu adalah mantan sestama, sekjen kalau nggak salah, mantan sekjen, saya menang gitu ya, saya menang. Gitu. Walaupun, nah ini satu lagi ya, walaupun dari segi usia ya,
usia saya lebih tua. Nah, yang satu lagi saya lebih tua gitu. Kalau yang satu lagi karena posisi saya di bawah beliau, yang satu lagi lebih tua. Nah, dengan adanya Forest Fire tersebut, ya alhamdulillah saya terpilih ikut pelatihan di Cina, ya pelatihan di Cina, Shenzhen dan Beijing, gitu, ya. Seperti itu. Nah, pada intinya ya dari 5 hal ini ya, Bapak sekalian. Nah, ini yang 3 hal yang perlu dimiliki kita ya. Pertama-tama adalah kemauan, willingness, kemauan kita untuk pergi ke luar negeri, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kedua, kemampuan tadi ya, kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi kemampuan bahasa Inggris saya kira nggak terlalu ya. Nah, ini triksnya gitu ya. Saya ikut beberapa pelatihan ke Cina tadi ya, kemudian ke mana lagi? Ke Singapura gitu ya. Ada beberapa peserta yang bahasa Inggrisnya juga A, I, O, E, O gitu ya. Jadi nggak bisa juga gitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya itu? Tips, triksnya. Nah, kalau misalnya ikut conference, nah cari orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kita istilahnya apa ya, dompleng gitu. Dompleng. Misalnya, wah saya di sini ada siapa nih? Misalnya saya nggak bisa bahasa Inggris nih. Nah, misalnya Mas Hibzi bisa bahasa Inggris ya. Saya Mas Hibzi, yuk kita bikin paper. Nah ada nih paper kemana gitu ya. Nah seperti itu. Jadi triksnya seperti itu. Itu yang saya alami gitu. Tapi kalau misalnya bisa sendiri, ya monggo silahkan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang paling penting, teman-teman, yaitu yang ketiga, opportunity, kesempatan. Kesempatan ini ya manfaatkan kesempatan. Kalau ada apa istilahnya tadi ya kompetisi ya ikut gitu ya. Kalau ada konferensi ikut. Kalau ada beasiswa ikut gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan tersebut. Yang kedua, kita bukan hanya memanfaatkan kesempatan, tapi mencari kesempatan. Nah, itu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi teman-teman semua ya di dunia apalagi sekarang ya. Dulu saya tinggal ketik aja tuh scholarship, scholarship ya banyak tuh scholarship ya. Walaupun sekarang teman-teman semua, nah ini Indonesia sudah dianggap apa namanya negara yang sudah baik gitu ya. Nah biasanya kalau dari luar itu sudah kurang ya, sudah kurang scholarship-nya, beasiswanya ya. Nah ada beberapa negara yang masih membuka untuk Indonesia gitu ya. Nah tapi ini harus bukan pakai paspor biru, yaitu Taiwan. Ya, walaupun kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, tapi itu kesempatan kita. Jadi kita harus mencari kesempatan di sana. Taiwan. Lawannya negara RRT. Nah, RRT juga banyak tuh. Ya, apa namanya? Kalau dulu kan negara Eropa. Ya, jadi tahun 90-an itu negara Eropa dan juga Australia, ya, New Zealand itu buka buat Indonesia. Ya, tapi tahun belasan udah menurun ya Asia. Nah sekarang negara-negara misalnya Taiwan, kemudian juga Turki ya, sekarang apa namanya Arab itu negara-negara Middle East itu sudah membuka untuk kita gitu ya, yang Eropa menurun gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kalau nggak salah Singapura masih ya untuk yang daerah-daerah, Belanda masih. Jadi ada beberapa ya masih. Ya. Nah kita harus rajin-rajin mencari opportunity ya. Nah pada intinya kalau misalnya kita melakukan 5 hal plus sama diri kita harus ada kemauan, kemampuan dan kesempatan kita manfaatkan dan tentunya berakhlak gitu ya. Ya kita dalam melakukan misalnya best employee ya harus berorientasi pada pelayanan. Kita harus melayani dulu sampai misalnya kolaboratif kerjasama dengan
teman-teman, bukan hanya di internal instansi tapi juga di luar gitu ya. Nah ini gambar-gambar di mana saya ikut tadi ya tahun 2018 saya TVET ya, itu umur saya melebihi gitu ya, udah 51. Nah, padahal di Singapura itu harusnya apa namanya? Nah, ini juga triksnya gitu ya. Triksnya ya di Singapura itu harusnya di bawah 50 ya, di bawah 50. Pada saat itu saya umurnya saya 51 tahun kalau nggak salah ya, 51 tahun. Kenapa saya lolos gitu ya? Nah, triksnya adalah posisi. Ya, kebetulan saya pada saat itu adalah istilahnya apa? Widya Iswara. Nah, Widya Iswara kan kalau dibilang hanya trainer saja, nah saya nggak bisa gitu ya. Nah, oleh karena itu saya tambahkan di depannya dan itu nggak salah. Memang terminologi di lembaga administrasi negara, Widya Iswara Madya itu adalah senior. Nah, makanya saya tuliskan senior trainer gitu. Lalu saya tuliskan bahwa saya mengampu ya, di leadership training. Ya benar kan, leadership training. Tapi leadership PKA, PKP gitu. Bukannya yang eselon 2, eselon 1 gitu. Nah, kenapa? Karena di Singapura itu kalau lebih dari 50 tahun, nah, dia harus sejajar dengan DJ. DJ itu apa ya? Bukan disc jockey, tapi tapi apa namanya? Directorate General gitu ya. Jadi posisi ya, apa istilahnya title kita itu juga menentukan gitu. Menentukan usia nggak masalah, dengan catatan harus apa namanya? Harus ya sesuai juga gitu ya. Jadi harus ada triksnya itu ya. Yang tadi misalnya kita harus pengalaman kita ya pada waktu membuat proposal itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan si pemberi beasiswa. Kemudian juga title kita ya, istilahnya apa title itu? Jabatan gitu. Jabatan juga gitu ya. Posisi kita juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Seperti itu. Ya tadi yang climate change, triksnya tadi ya, apa namanya, proposalnya harus sesuai. Jadi bagaimana kita merayu pihak pemberi beasiswa itu agar supaya kita lolos, ya, baik dari segi substansi maupun administrasinya, ya, title dalam hal ini kalau di Singapura itu title. Kalau tahun 2008 saya bersaing juga sama temen gitu ya. Sama temen ya 2008 alhamdulillah saya dapat ikut pelatihan di Singapura itu tentang dispute resolution. Nah, kenapa saya menang gitu ya. Kenapa saya menang? Ya karena usia saya pada saat itu lebih muda dibandingkan teman saya. Walaupun jabatannya sama ya. Jadi jabatannya sama. Nah, teman saya itu usianya lebih dia di atas saya gitu. Seperti itu ya. Jadi harus kalau misalnya bersaing itu harus kita lihat juga lawan kita gitu ya. Lawan kita itu seperti apa. Kalau kompetisi ya. Pernah saya pengalaman Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, pada saat saya melamar ya di tahun 90-an, 97 ya, 97 itu saya kalah. Ya sebelum tahun 97 kan saya kalah dengan teman saya karena gender gitu ya, karena gender. Teman saya saya bilang saya mau ngelamar di Australia nih. Teman saya yang wanita, saya juga gitu ya. Akhirnya saya kalah. 2 kali saya itu ya. Karena gender. Nah, itu jadi lihat juga triksnya yaitu lawan kita ya. Jangan sampai misalnya si pihak pemberi beasiswa itu misalnya dari timur ya, Eastern Indonesia. Nah, itu juga penting juga ya, seperti itu. Kalau kita bersaing dengan mereka, kita kalah. Nah, substansi harus kita naikkan gitu, seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, ini Bapak sekalian, tujuan untuk apa sih kita ke sana? Pertama, memperluas jaringan dan juga meningkatkan kompetensi
Nah, diplomasi kelembagaan ya kalau misalnya kita ke lembaga yang memang sesuai dengan lembaga kita. Nah, yang keempat adalah benchmarking kebijakan. Bagaimana sih kebijakan di negeri tersebut. Nah, ini yang yang saya lakukan, bukan saya ya, tapi Teams ya. Tahun 2008 saya ke mana? Ke Jerman. Nah, itu sama itu, benchmarking kebijakan. Bagaimana misalnya pelatihan LASAR ya, pelatihan prajabatan di pre-service training di Jerman. Nah, ya, muncullah kebijakan prajabatan kita yang berubah di tahun 2014 gitu ya. Nah, karena bukan hanya eh, apa namanya prajabatan saja, tapi PIM ya. Karena kita ke Jerman, lalu berubah kebijakan pelatihan yang ada di lembaga administrasi negara di tahun 2014. Karena tahun 2008 kita ada semacam tim ya yang berkunjung ke mana ke Jerman ya, ke Munchen untuk melihat bagaimana pelaksanaan pre-service training dan leadership training yang ada di Jerman gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan apa nih yang harus disiapkan kalau misalnya kita mau berangkat. Ya, pertama tadi tujuan, dan jangan lupa susun rencana perjalanan ya, dan persiapan dokumen. Nah, ini penting ya Bapak sekalian, termasuk misalnya paspor, visa ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi dan surat tugas gitu ya. Jadi biasanya setnek kalau misalnya kita mau pakai paspor istilahnya apa? Paspor biru, paspor dinas. Nah, itu harus ada surat undangan dari negara yang kita akan tuju gitu ya. Jadi harus dapat dulu surat undangannya, baru kita kirim dari pihak kita ya, instansi, kemudian ke setnek kalau misalnya kita mau pakai paspor biru ya. Asuransi perjalanan kalau misalnya kita pakai visa ya, dan dokumentasi keuangan ya kalau misalnya kita dibiayai oleh instansi kita. Nah, mengurus visa jangan lupa ya, identifikasi kebutuhannya, persiapan dokumen ya, pengajuan visanya ya, jangan lupa juga waktunya. Nah, ini Bapak sekalian tips dan triksnya ya. Khusus untuk ini kejadian teman saya yang salah masukkan gitu ya, salah ketik apa namanya salah satu negara. Dia mau ke Amerika. Nah, dia salah ketik asal dari mana, main asal, lupa dia kan Indonesia sama Iran dekat itu II gitu. Nah, dia salah salah apa namanya Iran. Nah, programnya sudah selesai di Amerika, dia baru dapat visa ya karena salah gitu ya. Jadi harus hati-hati juga ya pengajuan visa. Dan jangan lupa Bapak sekalian, kita juga harus clean nih ya, bermedsos ria ya. Di beberapa negara biasanya melihat juga medsos kita ya pada waktu mengapply visa. Nah, itu biasanya dilihat juga medsos kita, apakah kita terkait dengan apa namanya organisasi terlarang atau enggak. Jadi harus apa namanya clean ya bermedsosnya, FB, IG dan sebagainya. Nah, akomodasi dan transportasi, nah ini Bapak sekalian, karena dinas luar negeri sama dinas dalam negeri beda ya. Kalau dinas dalam negeri itu at cost, tapi kalau luar negeri kalau nggak salah dia lumsum ya. Jadi kalau misalnya tadi kita mau bermewah-mewahan, tidur di hotel di luar negeri ya monggo silakan, tapi tidak ada sisa tidak sisa lumsum. Tapi kalau misalnya kita ya yang penting ada tempat tidurnya dan sebagainya ya, yang nyaman gitu ya. Nah, dengan harga yang murah hotelnya, nah itu ada sisanya gitu, seperti itu ya. Nah, jangan lupa juga kita sudah booking, apalagi sekarang ya. Sekarang kan sudah digital, jadi gampang gitu ya. Atur transportasi dengan baik dan juga kelola tiket dan reservasinya. Nah, ini ya kalau misalnya kita dinas biasa, kalau mereka ya teman-teman di apa istilahnya kita di serve ya, dilayani dengan baik, kulturnya ya, di Jepang, di Korea maupun di mana di Cina. Jadi kita dilatih
Kalau di Cina kemarin saya latihan Tai Chi gitu. Kalau di Korea latihan bahasa Korea dan juga pakai pakaian Korea gitu. Di Jepang juga bagaimana di Kyoto itu teh gitu ya. Nah di Beijing saya juga latihan apa namanya ya kultural gitu ya, cultural exchange gitu ya. Eh, Nah, budaya etika setempat, nah kita juga harus paham ya, kalau misalnya Jepang harus nunduk gitu ya, hormat gitu ya, seperti itu ya. Dipelajari cara berpakaian, berbicara ya dengan rakyat masyarakat di sana gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi efektif. Pahami budaya dan gunakan bahasa tubuh kalau misalnya kita kesulitan dalam berbahasa, dan juga misalnya di Cina, Bapak sekalian, mereka banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Jadi saya pernah di tahun 2003 itu ke mana? Ke Shanghai ya, konferensi. Nah, itu saya pikir kalau misalnya kita di satu gedung ya yang menjulang tinggi itu, kalau misalnya kita belok kiri, terusnya belok kiri lagi, belok kiri lagi, belok kiri lagi, pasti sampai. Nah, saya belok kiri, belok lagi, kiri lagi, nyasar. Gitu. Nah, pada waktu nanya, nah, nggak bisa dia. Nah, oleh karena itu, tipsnya jangan lupa, ya nama hotel itu ditulis bahasa mereka, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau keluar, gitu ya, harus ditulis tuh, ada kartu nama atau kertas, nah ditulis pakai bahasa mereka, gitu ya. Ya, jadi saya nyasar tuh di mana di Cina gitu. Ya, dan nggak ada yang bisa bahasa bahasa Inggris. Ya, ya alhamdulillah ketemu satu orang, tapi ya lama juga ya. Jadi seperti itu ya. Karena sendiri ya. Dengarkan dengan seksama dan eh, kita harus fleksibel ya. Nah, waktu juga. Nah, Bapak sekalian, jangan disamakan ya budaya kita ya dengan mereka ya. Jadi mereka tepat waktu gitu ya. Saya pernah di Inggris itu bus terakhir, bis terakhir. Wah, kan udah malam gitu. Ya, ya untung ya saya lari ya. Karena kalau nggak lari, waduh nginep di mana gitu ya. Di Kalau nggak salah saya tahun tahun 95 itu di Inggris ya, ke Corfe Castle. Corfe Castle itu di salah satu desa ya, dan itu bus terakhir ya. Jadi saya lari, untung ada yang dari RRT dan Korea itu menyetop busnya gitu ya. Kalian melihat saya lari gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya tipsnya. Jadi harus harus tepat waktu ya. Ada istilahnya Podomoro. Podomoro itu adalah membagi tugas kecil-kecil ya selama 25 menit gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ke luar negeri, kalau pakai anggaran kita, nah ini harus menetapkan anggaran ya. Nah, sekarang kan sudah fleksibel ya. Kalau dulu kan harus ke mana? Harus dicap gitu ya. Nah, sekarang kan sudah ya harus dicap, tapi dimanapun, bisa di hotel dan sebagainya ya. Nah, orang sana juga kadang-kadang ini apa nih gitu ya. Nah, jadi harus ditranslate, diterjemahin gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngecap gitu dulu ya. Nah, sekarang saya kira sih istilahnya di hotel juga bisa gitu ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa Bapak sekalian, keselamatan dan keamanan ya. Kalau di Eropa itu banyak copetnya gitu ya. Jadi harus siapkan diri. Foto, tips foto istilahnya paspor kita ada beberapa ya, seperti itu. Siapkan diri, jagalah barang berharga kita, situasi dengan hati-hati dan perlindungan kesehatan. Gitu, ya. Nah, laporan perjalanan dinas ya kalau kita dibiayai oleh negara, ya, biasanya kan harus cap dan tanda tangan gitu ya, seperti itu. Saya kira itu. Nah, ini manfaatnya. Nah, tadi ada 5 ya. Pertama ya pengembangan kompetensi. Kedua, kita bisa nih nah, sampai sekarang yang di tahun 2017 saya ke Cina itu masih komunikasi dengan
saya ya terkait dengan acara-acara di dimanapun, orang Mesir ya, orang Afrika gitu ya. Selain itu juga kita berbagi pengetahuan dan penerapan hasil ya, penerapan hasil. Yang Cina karena pada waktu saya ke Beijing sama Shenzhen itu tentang apa namanya, yang bisa saya lakukan ya dengan ya menulis pro hijau gitu ya di slide, di masing-masing slide saya. Nah, kalau misalnya coaching mentoring di mana di Inggris, ya alhamdulillah sekarang saya kemana-mana gitu. Tahun 2016, nah sekarang saya menerapkan coaching mentoring, bukan menerapkan tapi menginspirasi, melatih para apa namanya, para trainer-trainer ya, seperti itu. Pengembangan kompetensi ya, pelatihan, dan alhamdulillah saat ikut coaching mentoring di Inggris saya dapat sertifikasi juga, studi banding, dan mentoring dan coaching. Mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman di LAN ya atau di teman-teman lain ya, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol dengan saya terkait dengan dinas ke luar negeri, ya, monggo silahkan gitu ya. Nah, jangan lupa membangun koneksi ya, kolaborasi, dan juga komunitas profesional ya, jangan dilepas gitu ya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah knowledge management, re-entry program kalau istilahnya Bappenas ya. Orang yang sudah ke luar negeri jangan lupa transfer pengetahuan, publikasi dan presentasi ya, pelatihan, workshop kepada orang lain ya, teman-teman kita paling tidak di ruangan gitu ya. Dan kolaborasi dan sinergi dengan pemberi beasiswa gitu ya. Ya sampai sekarang saya masih berhubungan dengan yang Cina gitu ya, yang Korea saya enggak gitu ya. Saya kira itu penerapan hasil dinas tadi ya, berbagi pengetahuan, implementasi inovasi, pengembangan jaringan ya. Tantangannya nih ya stres, jenuh ya, kalau misalnya kita baru pertama kali ke luar negeri. Lalu bahasa, tapi kalau saya kira bahasa ini kalau misalnya kita berdua gitu ya, yang satu jago bahasa Inggris ya, nah itu akan aman gitu ya. Nah, birokrasi yang rumit kadang-kadang di beberapa negara, misalnya di Uzbek. Nah, hati-hati juga Bapak sekalian, di Uzbek misalnya ya harus apa uangnya ya, dan biasanya pada waktu apa tuh clearance ya yang susah itu ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya biasanya persiapan yang matang, lalu adaptasi, komunikasi aktif, dan jangan lupa nih ya, pimpinan kita nih yang biasanya memiliki pengalaman yang lebih dari kita. Nah, ini beberapa kali ya yang saya dapatkan ya. Nah, terakhir nih ya, jadi di Uzbekistan saya 3 kali ke Uzbek gitu ya. Gitu ya, ke India sekali. Nah, peran pimpinan ini ya. Jadi jangan lupa pada waktu misalnya kita ditugaskan ke luar negeri, jangan lupa ini ya, matur kepada pimpinan. Dia memberikan arahan kepada kita, mengkoordinasikan, memprosesi, dan juga mengevaluasi sejauh mana misalnya hasil kita nih pada saat misalnya kita ke luar negeri. Dan ini yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan organisasi. Ya, yang penting adalah komitmen, anggaran, kebijakan, dan juga dukungan administrasi, misalnya pada waktu kita ngurus paspor dan sebagainya, ya, tiket dan sebagainya. Nah, ini jangan lupa ada brief ya, diskusi, dokumentasi, dan analisis. Kesimpulannya, jadi perjalanan dinas luar negeri kesempatan kita ya untuk mengembangkan, membangun jaringan, dan juga memberi manfaat bagi organisasi. Pelajarannya yaitu ya mudah-mudahan kita bisa lancar ya dalam menyusun tiket dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah peran pimpinan ya, seperti itu. Nah, sarannya jangan lupa teman-teman harus koordinasi dengan, kalau misalnya ada yang mengurusi tiket, tolong berkoordinasi. Kemudian berbagi pengetahuan dan pengembangan karir serta mentoring. Nah, nggak rasa nih udah hampir 1 jam ya.
Jadi perjalanan dinas ke luar negeri bagi kita merupakan ya, kesempatan yang berharga ya. Dalam rangka apa? Untuk mengembangkan kompetensi, membangun jaringan, dan juga memberikan manfaat bagi organisasi. Mudah-mudahan kalau misalnya kita sebagai ASN mampu dan mau, belajar dari ASN mampu dan mau, belajar dari belahan dunia dulu, insya Allah Indonesia pasti maju. Saya kira demikian ya teman-teman. Kalau misalnya memang ada pertanyaan silakan ya. Happy hunting, scholarship, dan enjoy your trip. Ya. Ini kayaknya ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Dinas ke luar negeri nggak bisa berbahasa asing. Bagaimana caranya bisa dinas ke luar negeri kalau nggak bisa berbahasa asing? Nah, tadi teman-teman, ya pertama, ya alhamdulillah kalau misalnya memang grup ya minimal kalau grup ya kita bisa dompleng gitu ya. Ya seperti ke Jerman itu ada berapa? 15 orang ke Jerman. Nah, tidak semuanya bahasa Inggris, jadi yang bisa bahasa Inggris di depan gitu ya. Seperti itu. Ya, oleh karena itu harus personal branding tadi sehingga kita masuk yang 15 orang. Atau kalau nggak bisa ya 2 orang, cari teman yang bisa bahasa Inggris lalu melamar gitu ya, konferensi dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi monggo silakan ya, triksnya itu ya, cari orang yang bisa bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya kita udah dikenal sama bos ya gampang. Jadi, kalau saya masuk list saja, kemudian ya siapa yang dicoret, mudah-mudahan kita nggak dicoret gitu. Nah kan biasanya lihat bahasa Inggrisnya gimana gitu ya. Nah biasanya apa namanya ya TOEFL. Kalau TOEFL, kalau misalnya mereka minta TOEFL ya, TOEFL kan ada berapa jenis? 3 jenis TOEFL itu. Yang pertama adalah yang international ya, TOEFL. Kemudian ada yang institutional, ada yang prediction. Nah kalau prediction ya, bisa murah tuh ya, bayarnya paling berapa? 50.000 atau 60.000 ya mohon maaf nih ada nyebut ya di beberapa lembaga bahasa ya biasanya. Tapi kalau misalnya institusional itu sekitar 200-an. Tapi yang internasional itu bisa 1 jutaan. Jadi ya harus tadi ya, memang seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 hal ya, mau, willingness. Kemudian yang kedua adalah tadi capability, kemampuan, dan yang ketiga adalah kesempatan. Nah, kesempatannya sudah ada. Nah, Bapak sekalian, ya mau nggak mau kalau misalnya masih muda, ya belajarlah. Ya, belajar, apalagi kalau sekarang bahasa Inggris kan belajar online mudah ya, gitu. Itu mudah-mudahan menjawab tadi ya. Ya tipsnya kalau misalnya nggak bisa, ya itu cari temen gitu ya, cari temen ya. Kalau siapa nih? Ada? Kalau sudah ada paspor biru, apakah boleh bawa paspor hijau juga? Nggak apa-apa sebenarnya ya. Asal jangan yang salah satu dipakai ya pada waktu masuk ke imigrasi. Yang mana itu dipakai? Karena nanti apa namanya? Yang dipakai itulah ya. Biasanya kan dia merekam gitu ya, merekam ya. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya apa namanya? Ya paspor biru itu kan kegunaannya kita bebas visa ya. Kalau misalnya ke India ya, jangan pakai paspor hijau kalau tanpa ada visa ya, seperti itu. Misalnya ke Uzbekistan harus pakai visa, jadi paspor biru atau paspor hijau juga harus ada visa. Di Turki kalau kita paspor hijau harus ada visanya, tapi kalau misalnya paspor biru
nggak usah gitu ya. Nah makanya tadi saya ke Turki itu keluar 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 selama 6 jam ya di Turki selama 6 jam ya saya keluar pakai paspor biru sehingga bisa keliling-keliling ke mana ke Turki gitu karena biru itu apa paspor dinas jadi kita ada beberapa negara yang sudah ada kerjasama dengan kita yang dengan paspor dinas kita tidak perlu pakai visa misalnya di ASEAN ya negara-negara Asia itu sudah tidak pakai visa gitu ya ke Vietnam karena sama-sama ASEAN jadi nggak perlu visa tapi kalau misalnya ke Australia harus pakai visa baik biru maupun yang yang hijau bedanya kalau biru gratis gitu ya harusnya gratis ada lagi nggak bagaimana cara mencari sponsor yang mudah nah ini Bapak sekalian memang pertama harus lihat apa sih tugas pokok kita gitu ya. Kalau misalnya LAN, nah tugas pokoknya adalah pelatihan ya. Makanya tahun 2018 saya dapat TVET itu ya. Karena tugas pokoknya sama antara CSC dan juga topik yang dibahas. Ya, TVET itu training training vocational education training. T-nya apa ya? Saya lupa itu depannya. Tapi vocational education and training gitu ya. Seperti itu. Jadi sama tugasnya antara sponsor dengan kita gitu ya. Seperti itu. Ada lagi apa nih dasar hukumnya? Dari siapa nih? Kalau di kantor Neling ke provinsi, sedangkan untuk ke luar negeri menjadi tusi pusat. Apa bisa dilakukan jual provinsi? Nah, apa dasar hukumnya? Nah, Kementerian Luar Negeri, saya nggak tahu apakah masih ada nggak tuh pedoman kerjasama antar daerah gitu ya, pedoman kerjasama antar daerah. Ya, jadi bisa ya, karena pernah saya ke Uzbekistan, lalu kota Aceh dengan kota Samarkand itu sister city, gitu ya. Kota Samarkand dengan sister city, jadi ada kerjasama, gitu ya. Jadi ke luar negeri sebenarnya bisa, ya. Yang daerah kan sekarang udah langsung. Saya pernah kemarin ke kota Semarang dan salah satu narasumbernya, ya. Beliau mendapatkan beasiswa dari Taiwan, dari S3 gitu ya. Jadi kota Semarang mendapatkan beasiswa dari mana? Dari Taiwan gitu. Nah, konsekuensinya karena dia ke Taiwan, dia harus pakai paspor hijau karena nggak boleh tuh pakai paspor biru karena tidak ada hubungan apa ya? Hubungan diplomatik ya antara Indonesia dengan Taiwan. Nah, kedubes Taiwan juga di sini nggak ada, gitu ya, tidak ada. Adanya adalah Kadin, Kamar Dagang dan Industri, gitu, ya. Ya, pada waktu saya ke Cina, ke Shanghai tahun 2003, nah itu saya mencari data terkait dengan paper saya, ya ke Kadinnya Chamber of Commerce-nya Taiwan, gitu ya. Nah, ada salah satu deputi kami di LAN yang pernah juga ke Taiwan ya, itu dibiayai dari sana, tapi pakai paspor hijau gitu ya. Di UGM juga kayaknya banyak dosen-dosen yang ke sana. Jadi bisa ya kerjasama. Kalau nggak salah, saya lupa nomornya. Jadi ada pedoman kerjasama luar negeri antar daerah gitu ya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Bagaimana cara bisa dinas ke luar negeri kalau nggak bisa? Udah tadi ya. Nah, izin. Apakah kalau ada giat tugas ke luar negeri harus ada izin dari Kemendarikah? Nah, kalau daerah memang harus PKLN ya di sana ya.
Ya sekarang saya kira apakah harus, ya biasanya kalau, nah itu tadi teman-teman yang di daerah ya perlu juga nih apa namanya menjalin, khususnya yang di sekretaris daerah ya harus menjalin kerjasama dengan Dagri, khususnya yang menugaskan ke luar negeri, karena biasanya lamanya di mana di Dagri gitu. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya memang ada sister city gitu ya antar daerah, biasanya Kementerian Dalam Negeri itu udah oke gitu ya, seperti itu. Ada lagi nggak nih? Apa saja triksnya agar bisa dipilih pimpinan untuk bisa dinas ke luar negeri? Wah, itu tadi ya. Tadi saya bilang personal branding. Jadi harus apa namanya tuh? Harus ya tadi ikut ada apa istilahnya, ada perlombaan-perlombaan, perlombaan inovasi ya, sebagainya ya. Kalau misalnya tampil, selalu tampil ya, yang tidak kalah pentingnya adalah do your best, best performance tadi kan, kinerja yang terbaik. Kalau misalnya teman-teman sudah melakukan kinerja yang terbaik, lalu menyampaikan ya melalui tadi kompetisi-kompetisi, ya itu insya Allah akan dikenal gitu ya. Jadi aktif seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab nih yang tadi siapa, Yuliardi gitu, ya. Ada lagi? Ada website kumpulan beasiswa untuk ASN. Nah, kalau di dalam negeri seperti ya banyak ya, apa namanya kalau bahas sekarang itu LPDP ya. Nah, saya kira tinggal klik apa scholarship gitu ya. Kalau yang dalam negeri, kemudian ada luar negeri, mungkin yang dalam negeri beasiswa gitu. Ya kan? Banyak seperti itu. Nah, ini masalah umur ya. Kemudian masa kerja juga penting ya. Kalau dulu, kalau di Jerman dan di Jepang kalau nggak salah usianya itu untuk S3 ya ke bawah itu 32 ya. Tapi kalau misalnya di Australia 40 boleh gitu ya. Seperti itu untuk yang S2 dan S3 gitu. Jadi seperti itu. Kalau masih muda-muda 20-an ya aman kemanapun ya. Tapi untuk beberapa negara biasanya membatasi ya 32 ya, di Jerman, di Jepang gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di Amerika, Australia sekarang saya kira lebih dari 30 bisa, 40. Dan biasanya wanita 2 tahun lebih tua biasanya. Misalnya 40 untuk yang cowok, yang ceweknya bisa 42 gitu. Itu saya kira ada lagi nggak? Nggak ya? Oke, saya kira demikian ya yang bisa saya sampaikan ya Bapak sekalian, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa ya mengikuti jejak saya, ya, mengikuti jejak saya. Ya, nah ini kalau misalnya dilihat gambar terakhir, ya, nah ini seperti tadi ya, secara ya karena saya dari tahun 95 sampai 2017 itu dibiayai, nah di rumah iri juga gitu ya keluarga sehingga nah jadi kita jalan-jalan lah gitu ya. Ya, happy hunting scholarship dan enjoy your trip. Saya kira demikian, sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang tadi saya sampaikan bisa berkenan dan juga bisa bisa ya mendapatkan manfaatnya. Ya, happy hunting scholarship, enjoy your trip. Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.